Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam pertemuan mata kuliah manajemen data pada sesi kedua, yaitu pengenalan program SPSS. Nanti di sini kita akan mengenal menu-menu yang ada pada SPSS. Nah, seperti pada tampil di layar, kalau kita membuka SPSS, maka yang akan muncul ada dua sheet di sini atau jendela baca di sini, yaitu ada data view dan ada variable view. Ya, di bawah ini data view dan variable view. Jika kita melihat dulu pada data view ini adalah gambaran variabel yang nanti akan muncul jika kita mengisi variable view. Nah, jadi jika nanti sudah terisi pada variable view, beberapa variabel yang akan kita tambahkan di sini, nanti data view ini adalah dataset pada masing-masing variabel. Maka kita akan lihat dulu pada variable view. Di sini ada beberapa kolom di variable view, dan di samping sini sudah ada gambaran fungsi dari masing-masing kolom pada variable view. Kalau kita lihat secara umum, beberapa menu atau tools yang ada di dalam SPSS, di sini ada file. Nah, file di sini fungsinya adalah sama seperti yang sering kita temukan pada Microsoft Office sebenarnya. Nah, ada beberapa gambaran untuk kita membuka data baru atau open data gitu ya, membuka data yang sebelumnya sudah pernah kita simpan, dan juga beberapa tools atau menu yang tersedia di sini. Nah, ini saya rasa tidak sulit untuk memahami fungsi pada menu pada file. Kemudian edit juga begitu, edit tampilan yang ada di sini nanti jika sudah terisi ya, ada undo, ada redo, ada cut, copy, paste variables, clear, insert variable ya. Jadi nanti kita bisa menggunakan menu edit ini untuk melakukan editing pada gambaran sheet atau jendela yang ada di sini. Nah, ini view, nanti kita akan lihat jika data sudah terisi ya, seperti apa fungsi dari view, dan kemudian juga beberapa menu-menu yang ada pada data. Kemudian transform. Nah, transform ini biasanya untuk melakukan transformasi data, misal data dari numerik kita rubah menjadi data kategorik dengan buku coding yang kita punya, dan juga analyze ya di sini. Ini semua uji-uji yang akan kita lakukan ya secara statistik atau deskriptif, misalnya, baik juga secara statistika inferensial. Misalnya ini ada compare means, ada untuk melihat general linear model, ada untuk menguji korelasi, regresi, log linear, dan juga sampai kepada non parametric test. Jadi kalau ada parametrik, kita kenal di dalam biostatistik inference pada uji ada uji parametrik dan uji non parametrik, dengan masing-masing uji yang digunakan tergantung pada skala data dan hipotesis yang kita punya. Nah, ini nanti di sini ada semua. Nah, kita berkenalan dulu pada kolom-kolom atau menu yang ada pada variable view. Name di sini adalah tempat untuk mendefinisikan nama variabel ya. Mendefinisikan nama variabel dengan syarat sebagai berikut. Jadi ada syaratnya nih saat kita ingin menulis nama variabel yang kita tuliskan pada kolom name. Yang pertama adalah maksimal terdiri atas 8 karakter. Jadi tidak lebih dari 8 karakter kalau bisa. Nah, tapi ini juga nanti tergantung nama, maka biasanya singkatan lebih baik begitu ya. Yang kedua, tidak boleh menggunakan atau mengandung tanda baca kecuali underscore. Jadi nggak boleh ada spasi ya, tidak boleh ada tanda baca yang mungkin simbol-simbol ya yang akan digunakan di name ini. Nah, juga tidak boleh menggunakan spasi. Karakter pertama sebaiknya merupakan karakter alfanumerik atau huruf. Jadi sebaiknya memang seperti itu. Jadi misalnya kita ingin mengisi variabel pertama adalah nama pewawancara.
Nah, maka kita tuliskan nanti seperti apa name yang sesuai dengan fungsi pada kolomnya. Dalam satu file tidak boleh ada variabel dengan nama yang sama. Jadi jika kita tuliskan di sini nama balita gitu ya. Nah, kita tidak boleh juga menuliskan nama balita lagi gitu ya di sini. Nah, dia akan otomatis muncul this variable name duplicates an existing variable name. Jadi terlihat ada duplikasi. Jadi tidak boleh ada di sini. Atau bahkan tadi misalnya spasi ya. Nama balita gitu ya. Nah, ini nggak boleh. Variable name contains an illegal character. Jadi karakter yang diperbolehkan hanya underscore, spasi pun tidak boleh. Nah, ini kira-kira gambarannya untuk variabel untuk kolom name. Kemudian kolom type di sini. Kolom type di sini menentukan tipe variabel dengan pilihan yang sering digunakan, yaitu apakah ya, kalau kita klik di sini ada titik 3, apakah datanya numerik, apakah datanya kalau numerik berarti datanya dalam bentuk data angka atau numerik begitu ya, 1, 2, 3 gitu. Nah, dalam bentuk angka. Kalau string itu adalah data teks atau data kategorik. Makanya di saat kita klik di sini string ya, dia akan muncul karakter atau sampai berapa banyak kita mau menambahkan data yang diperbolehkan nanti untuk kita isi pada datanya. Nah, ini kita bisa isi sampai 20, misalnya namanya maksimal, nama pewawancara itu maksimal 20 misalnya begitu ya. Atau kalau misalnya hanya kita isi 8, nanti pada saat kita mengisi di dalam data view itu nanti dia hanya terbatas pada 8 saja. Nah, itu tipe variabel ya yang menggambarkan string. Atau juga yang sering kita gunakan adalah date. Nah, date di sini adalah tanggal. Nah, di sini juga ada pilihan. Apakah tanggal dulu ya, kemudian kita isi dengan month, bulan, kemudian kita isi dengan year atau tahun, atau dengan slash gitu ya, atau dengan dot. Nah, atau dirubah maunya month dulu atau year dulu atau date dulu. Nah, di sini sudah ada pilihannya. Nah, ini untuk melihat fungsi pada type yang di sini. Kemudian ada width di sini. Width di sini adalah tempat untuk menentukan jumlah karakter maksimal yang akan di entry. Nah, jadi kalau tadi datanya di sini numerik gitu ya. Kalau kita lihat di sini tadi kita buka numerik, di sini juga ada width sebenarnya dan decimal place. Karena yang kita akan isi adalah angka. Jadi misalnya berat badan balita 25,3 gitu ya. Nah, berarti decimal place-nya adalah di sini yang diperbolehkan 2 angka di belakang koma. Maka nanti yang akan muncul pada data view adalah 23,20 gitu. Tapi kalau kita hanya mengisi 1 di sini itu juga bisa gitu ya. Nah, ini width ini adalah tempat untuk menentukan jumlah karakter maksimal yang akan di entry. Jadi berapa banyak nih angka yang bisa di entry? Sama seperti tadi kalau string juga begitu. Berapa banyak nih karakter yang bisa di entry di dalam data string tadi. Kemudian desimal tadi ya, di sini yang keempat desimal itu sama. Decimal place tadi berapa angka di belakang koma yang kita inginkan. Apakah 3 angka di belakang koma, ataukah 2 angka di belakang koma, atau 1 angka di belakang koma, atau bahkan tidak ada angka di belakang koma gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa isi. Nah, jika tidak ada angka di belakang koma, maka 25,3 tadi menjadi 25 saja gitu. Dia secara otomatis akan melakukan sesuai dengan yang kita isi pada variabel view. Kemudian di sini ada label. Label di sini ini adalah tempat untuk memberi keterangan. Tadi karena dalam name atau dalam variabel kita menuliskan nama variabel tadi di dalam name, kolom name, itu tidak boleh panjang-panjang gitu ya, dan juga tidak boleh ada spasi atau karakter. Maka kita tuliskan pada label. Jadi keterangan name, nama balita itu berarti apa? Misalnya nama balita yang diwawancara gitu ya misalnya. Nah, ini label ini yang kita bebas untuk memberikan keterangan dengan angka, dengan huruf, dengan karakter yang lain. Setelah itu ada kolom dari values. Values ini adalah tergantung ya. Kalau misalnya di sini nama balitanya tidak ada value, ini contohnya misalnya value
value di sini contoh untuk jenis kelamin gitu. Misalnya kita masukkan variabel jenis kelamin gitu ya, JK. Nah, tipe jenis kelamin ini nantinya merupakan data kategorik, maka kita gunakan dia string ya. Karakternya saya rubah di sini 10 deh misalnya. Nah, ini secara otomatis desimal nggak bisa keisi ya, karena ini adalah string. String tadi adalah data teks atau data kategorik. Maka saya tuliskan di sini jenis kelamin. Nah, nantinya jenis kelamin ini saya coding, yaitu 1 laki-laki, 2 perempuan. Nah, values di sini fungsinya adalah untuk mendefinisikan kode. Ya, tempat untuk mendefinisikan kode untuk variabel kategorik. Maka saya akan isikan di sini value 1 adalah laki-laki, kemudian di add, di oke. Yang kedua, value yang kedua atau kode yang kedua, 2 itu adalah perempuan. Nah, ini kemudian di add lagi, kemudian di okekan. Dia akan muncul di sini nanti value-nya adalah 1 laki-laki, 2 perempuan. Kalau kita ingin masukkan ke dalam data view ya, kita masukkan di sini misalnya nama balita Zain Yusuf. Nah, ini nggak bisa nih, tidak bisa terisi. Kenapa? Karena di sini nama balitanya kita salah, memberikan type-nya adalah numerik, padahal yang kita akan masukkan adalah karakter, yaitu nama dari balita tersebut. Maka harus kita ganti dulu menjadi string. Maksimalnya berapa gitu ya? Maksimalnya bisa jadi 20. Nah, ini saya isikan Zain Yusuf Abkori, masih bisa ya karena masih di bawah 20. Nah, kemudian jenis kelamin ini saya hanya nanti bisa mengkategorikan Zain Yusuf ini laki-laki atau perempuan. Jadi saya nggak pernah nulis lagi laki-laki, tapi nanti dia dalam bentuknya sudah dalam bentuk kode nih ya, laki-laki atau perempuan. Nah, ini laki-laki. Atau bisa saya isi juga misalnya tadi di sini 1, maka dia langsung berubah menjadi laki-laki. Kalau saya klik di sini 2, maka dia akan menjadi perempuan. Tuh. Nah, ini memudahkan karena dia menjadi bentuk coding. Tadi yang di sini laki-laki. Nah, tadi saya katakan view ini nanti kita akan bisa lihat apa sih fungsi dari view yang ada di sini. Nah, kita mau melihat value labels atau mau melihat dari gambaran karakter. Nah, kita rubah menjadi value label, dia akan menjadi 1 di sini. Zain Yusuf ini kodenya adalah 1. Kalau kita rubah lagi datanya, view-nya gitu ya, kita mau klik di sini untuk melihatkan labelnya apa sih. Value dari 1 tadi itu adalah laki-laki, maka dia akan muncul laki-laki. Nah, itu adalah fungsi dari label. Kita kembali ke variable view, itu adalah fungsi dari values. Nah, missing di sini adalah untuk penanganan data yang tidak ada. Jadi ini juga bisa dibiarkan kosong saja ya. Untuk missing ini kita tinggalkan saja. Kemudian kolom ya, di sini untuk kolom adalah menentukan panjang tampilan. Panjang tampilan pada data view ini kan sudah otomatis walaupun Zain Yusuf ini panjang begitu ya, tapi tampilan tetap sama seperti ini. Jadi kalau kita inginkan kolomnya ini lebar begitu ya, nah ini kita tambahkan saja di dalam kolom nanti variabel. Nah, otomatis data view-nya akan berubah nih, jenis kelamin akan panjang. Tahu saya tadi tidak pada jenis kelamin gitu ya, jadi tetap isinya adalah 8 saja misalnya. Yang saya panjangi adalah di data nama balita misalnya sampai 20 biar kelihatan nama Zain Yusuf Abkorinya. Nah, ini akan terlihat sepanjang ini. Itulah fungsi dari kolom. Kemudian align ini tempat untuk mendefinisikan tampilan hasil input pada lembar kerja data view. Jadi apakah dia miring kiri, ini kan left ya, ada right atau center. Ini hanya untuk mempercantik saja sih. Kalau teman-teman mau menggunakan ini, pengennya adanya di tengah gitu, maka gunakan center. Kalau pengennya adanya dari sebelah kiri, maka gunakan left. Kalau ingin ratanya adalah rata kanan, maka gunakanlah right. Itu align. Kemudian di dalam variable view kita juga akan menemukan kolom measure. Measure ini adalah
tempat untuk mendefinisikan skala ukur dari variabel yang akan di-entry. Nah, jadi dalam measure ini ada nominal, ada ordinal, atau ada scale. Ini persis seperti kalau teman-teman belajar biostatistik deskriptif ya, di awal dan juga inference. Apakah data nama balita ini adalah datanya atau skalanya data nominal, atau ordinal, data tingkatan gitu ya, atau data skala, atau data pengukuran di sini ya, data ukuran. Berat badan misalnya data pengukuran, jenis kelamin misalnya adalah data nominal saja, laki-laki atau perempuan gitu ya. Kalau di sini ternyata ada data status gizi misalnya, dia menjadi data ordinal misalnya. Ini untuk menginformasikan kepada kita bahwa data yang ada, yang kita isi, variabel yang kita isi adalah pengukurannya atau measure-nya ini merupakan data, jenis data seperti apa ya. Nah, ini yang terakhir, ini ada role di sini digunakan untuk menentukan peranan variabel dalam data, melakukan analisis data. Jadi nanti kita akan lihat ya role di sini, tapi di sini tidak muncul ya, di sini hanya muncul pada sampai pada measure saja. Nah, inilah gambaran dari SPSS, pengenalan SPSS ya, untuk bisa kita kenali dulu pengisian yang kita inginkan dari data tersebut.